Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja kabar mengejutkan ya. Setelah Partai Golkar dipreteli, sekarang ya kita lihat saja PKB mau dipreteli dan akhirnya PDIP juga mau dipreteli. Siapa di balik ini semua ya? Apakah sudah ada yang mengatur para dewa-dewa itu? Megawati digugat kader PDIP soal SK calon kepala daerah ya. Begitu beraninya kader itu menggugat terkait dengan SK yang diberikan oleh Ibu Megawati terkait dengan pengurus ya yang ada yang terbaru hari ini. Sampai-sampai mereka ya digugat ke digugat kepada pengadilan. Ini kan aneh begitu kan. Saya kira aneh. Seperti PDIP ini partai kader ya, artinya apa? Partai kader itu di dalam sebuah partai punya kebijakan-kebijakan sendiri. Tidak boleh pemerintah itu mengintervensi, tidak boleh ya melakukan apa saja terhadap partai itu, apalagi dilaporkan sana sini. Terserah Bu Megawati dong begitu kan, karena mereka dipilih oleh ya kader. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa orang-orang yang melaporkan itu saya kira agak ngawur dan tidak ada pekerjaan. Mereka tidak melihat ADART dari ya partai PDIP itu sendiri sebagai partai kader. Artinya apa? Artinya kita lihat saja PDIP Perjuangan itu walaupun memberikan SK yang baru kepada calon-calon kepala daerah yang baru, ya saya kira tidak ada masalah karena mereka punya aturan sendiri. Dan itu di luar pemerintah ya, artinya kalau mau dilaporkan ke situ kan agak menurut saya pribadi tidak ada kaitannya begitu kan ya. Digugat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa maksudnya ya kepada pengadilan? Ini kan logikanya menurut saya pribadi agak ngawur lah. Padahal ADART dari semua partai itu begitu kan, semua partai itu punya aturan sendiri dalam sebuah partai. Mau diberikan kepengurusan ini yang terbaru kek, mau berikan SK sekarang kek, mau diberikan SK nanti begitu, tidak ada masalah. Ya justru menurut saya pribadi yang melaporkan yang justru ada masalah. Ini logikanya gimana begitu kan? Saking ngebetnya mungkin ingin mempreteli PDIP. Ya mungkin seperti Pak Said Abdullah mungkin tertawa melihat ini begitu. Coba kita baca begitu ya dari keterangannya. Megawati digugat kader PDIP soal SK calon kepala daerah. Ketua Umum ya Ketum ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aneh begitu kan? Ya coba kita baca. Buset, giliran Mak Banteng mau digusur paksa. Ini gimana Mak Banteng begitu kan ya? Mau dipreteli lagi? Siapa di balik ini semua begitu kan? Apakah Mulyono? Yang gugat adalah yang nggak paham tentang organisasi. Cuma mau cari sensasi, tidak ada hak pemerintah dalam mengintervensi keputusan partai. Dan persoalan partai diselesaikan adalah mekanisme partai sendiri. Memperjuangkan masa kepengurusan dapat dilakukan partai tanpa harus diputuskan dalam kongres. Betul begitu kan? Ini kan aneh di situ begitu kan. PKB kita lihat saja, mereka sudah sebelum ada muktamar, mereka sudah mewanti-wanti bahwa ya calon terkuat di situ adalah Ridwan Kamil. Wajar dong. Karena ini adalah aspirasi dari bawah. Seperti PDIP sekarang ini tergantung dari Ibu Megawati karena mereka dipilih oleh mayoritas ya di berbagai daerah. Artinya apa? Ibu Megawati punya hak, punya kebijakan apapun yang dilakukan, tidak ada kaitannya dengan ya pengadilan. Masa pengadilan mau ikut-ikut masalah soal partai, masalah soal SK? Logikanya bagaimana, Bro? Ini kan gimana begitu kan ya? Aneh. Ya inilah nampaknya mau dipreteli semua begitu ya. Nah aneh ya. Bahkan ya hak prerogatif ketua umum apa bisa pengadilan membatalkan. Hakim jangan asal mengadili, kalau tidak berwenang langsung tolak aja. Betul begitu kan ya. Tolak aja di situ begitu kan. Apa-apa ke pengadilan, apa-apa pengadilan. Baru nanti di pemilihan ya dari Rakernas, pemilihan dari PDIP, misalnya ada calon 1, ada calon 2, ada calon 3 begitu kan ya. Seperti misalnya
PKB, ya PBNU. Dia akan merebut rebutan kekuasaan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung mana yang akan diterima oleh Menkumham di situ begitu sebagai legalitas, sebagai legalitas partai. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau main lapor sana sini, main lapor sana, apa coba begitu urusannya? Tindak lanjut kesalahannya apa? Masalahnya apa? Ini kan saya tidak gimana begitu kan ya. Agak-agak aneh sih sebenarnya. Coba kita baca lagi. Biarpun saya bukan kader, nggak mungkin Mak Banteng terjungkal dari ketum ya. Simpel aja alasannya, karena mereka partai kader dan Mak Banteng adalah ikon perjuangan dan perlawanan akan sangat sulit bun, busah mendongkelnya, nggak akan bisa. Kader ngawur, ketua PDP kok digugat soal SK kepala daerah. Ibu ketum punya hak penuh penentuan calon kepala daerah. Pengadilan harus hati-hati, jangan asal terima gugatan. Dikhawatirkan ini drama-drama perampokan memperalat kader-kader ordal seperti yang sudah terjadi pada partai lain. Nah, bisa saja begitu kan. Jangan terjebak dengan pola-pola yang ada. Ini harus benar-benar hati-hati Mak Banteng ini begitu kan. Coba kita baca beritanya seperti ini nih. Ini Megawati digugat kader PDIP soal SK calon kepala daerah. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Megawati Soekarno Putri digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan resmi didaftarkan Pengadilan Negeri Jakarta ya dengan nomor perkara 540 ya, tanggal atas gugatan sejumlah anggota Partai PDIP di antaranya Jufri dan kawan-kawan melalui kuasa hukum Anggiat BM Manalu ya. Dalam keterangan pers ya, kuasa hukum dari penggugat menyatakan bahwa tergugat adalah tergugat satu adalah Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai PDIP tersebut dinilai harus bertanggung jawab atas semua surat rekomendasi PDIP yang mencalonkan para bakal calon kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Bahkan di mana SK rekomendasi ketua partai tersebut ditenggarai cacat hukum dan menimbulkan keadaan yang sangat sulit dikembalikan kepada semula acara hukum tersebut para anggota PDIP masyarakat seluruh Indonesia. Bahwa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah dimisioner kebetua sebagai Ketua Umum Partai PDIP beserta seluruh pengurus lainnya sejak tanggal 10 ya Agustus masa periode kepengurusan sudah berakhir, maka seharusnya dilakukan kongres sehingga tidak lagi berwenang untuk mengangkat dan melantik pengurus baru PDIP tahun 2019-2024 hingga tahun 2025. Padahal ya sebelumnya setiap penyusunan pengurus DPP PDIP harus melakukan kongres sesuai ADART mereka sehingga kepengurusan PDIP periode 2019-2024 ya hingga 2025 tidak sah dan cacat hukum yang harus dibatalkan. Lebih lanjut disampaikan bahwa perbuatan Ibu Megawati begitu Soekarno Putri yang menyusun melantik pengurus baru DPP PDIP periode 2019-2024-2025 dan mendaftarkan ke Kemenkumham ya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya tanpa prosedur yang tidak benar. Hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang harus diluruskan dengan membatalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai ya nomor MHH ya 05AH ya tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia DPP PDIP masa bakti 2004-2025. Kemudian ya penerbitan SK Kemenkumham Kementerian Hak Asasi Manusia adalah perbuatan melawan hukum ya karena tidak sesuai dengan proses ADART dan adanya dugaan konflik kepentingan, konflik in interest. Nah, ini yang kita lihat begitu kan. Tapi saya rasa agak aneh ya dalam hal ini. Kenapa saya katakan aneh? Karena selama ini kan ketua itu begitu beda partai kader dengan partai yang non kader, partai kader dan partai yang kemudian hanya mementingkan itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya kader non partai itu sulit begitu kan untuk digugat kemanapun tidak bisa kecuali mereka punya hukum besar, punya melanggar hukum misalnya ya. Salah satu contoh ini masalah soal Rakernas seperti Partai Golkar. Ya, Rakernas dari Partai Golkar begitu kan. Ya, Munaslupnya itu dimajukan pada Agustus yang awalnya akhir ya ini begitu kan. Tidak ada masalah di situ begitu. Artinya tetap ditandatangani oleh Kemenkumham.
Artinya apa? Artinya kan tidak lambat pada pada waktu yang ditentukan. Misalnya begitu kan. Kepemimpinan dari seorang Ibu Megawati ini 5 tahun. Kalau lebih dikit gak ada masalah begitu. Kurang dikit gak ada masalah. Kecuali mereka ya tidak melakukan musyawarah sampai 10 tahun misalnya. Ini kan saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang melaporkan ini ya berusaha pribadi kurang gimana begitu untuk memprediksi untuk memberikan statement itu. Saya kira tidak bisa ya, tidak bisa bos ya. Coba kita bacakan lagi. Dalam perkara tergugat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ini maaf ya. Tergugat dua adalah ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Leni Soli dalam Kabinet Presiden Joko Widodo juga pengurus inti DPP PDIP diduga mendapatkan perintah dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam perkara ini tergugat dua adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas dan kewenangan tergugat dua dinyatakan dalam pasal 4 1945 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu tidak jaminnya hak asasi konstitusional dan hak asasi warga negara merupakan pelanggaran kewajiban hukum tergugat kedua. Dalam petitum gugatannya maka penggugat memohon agar majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara gugatan PMH tersebut dikabulkan seluruhnya. Majelis hakim mohon supaya menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 dinyatakan bersalah melawan hukum. Memohon majelis hakim supaya menyatakan penerbitan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. Nah, ini kan gimana begitu kan? Orang-orang ingin menjadi dibenturkan dengan seorang Jokowi begitu. Artinya Jokowi dengan Ibu Megawati dibenturkan di situ begitu kan. Nah, pada kenyataannya secara logis Presiden tidak boleh ikut campur masalah ini begitu kan. Pemerintah tidak boleh ikut campur masalah ini sebenarnya. Masalah legalitas di situ adalah Kemenkumham. Ini kan bersifat legalitas begitu karena ini organisasi bos ya, ada ART masing-masing. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini, jangan lupa di subscribe.